Yo, yo. Mana yang paling atas? Anu tuh. Kok nggak sama? Sama kayak anu. Waduh sama anu. Tik. Gitu. Dari awal ini. Nah, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ayo kita lihat lagi tadi kesepakatan kelas yang kita buat apa saja. Coba sebutkan. Bersih, sayang, rapi, mandiri, anteng, terus nyaman, sore-soreha. Iya. Ya, ada. Hari ini kita sudah selesai membuat kesepakatan kelas. Nanti kita harus bisa melaksanakannya. Selamat pagi Mas Saka. Mas Saka tahu tidak kok dipanggil Bu Sri ke sini? Apa coba sebutkan? Iya, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, mari kita selesaikan masalah Mas Saka bersama-sama ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kok Mas Saka tidak membuang sampah di tempat sampah. Iya, bermain dengan teman itu memang sangat menyenangkan. Masih ingat enggak Mas Saka dengan kesepakatan kelas kita saat itu? Apa coba sebutkan? Nah, itu Mas Saka tahu. Apakah kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan? Apa yang akan Mas Saka laksanakan agar kesepakatan kelas berjalan dengan baik? Iya Mas Saka, Ibu harap Mas Saka tidak mengulanginya lagi ya. Ya Bu. Senang dengan sikap Bu Guru karena Bu Guru mau membantu masalah saya. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TKAP Sidomulyo 2, Ibu Sukarmiati SPD. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru TKAP Sidomulyo 2 serta rekan-rekan tercinta PGP Angkatan 7 Guru TK Kapanewan Bambang Iburo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita besok mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini, yaitu tentang pembahasan modul 1.4 sebagai tugas saya di aksi nyata
di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Masih semangat nggih Ibu-ibu? Semangat. Ya semangat tidak ngantuk. Mari Bu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Ibu-ibu atas semangatnya siang hari ini, walaupun masih sudah lelah, tapi sudah mendidik anak-anak kita dengan cinta kasih kita. Sebelum saya masuk materi Ibu, ini nanti saya mohon kepada kebantuannya kepada Ibu untuk bermain peran. Biasanya ibu-ibu yang mengajak anak-anak untuk bermain peran. Di siang hari ini sekarang bagian ibu-ibu yang saya ajak untuk bermain peran. Nanti ada suatu kasus di sini. Kasusnya yaitu murid yang bernama Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah, dia baru menyadari kalau tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturannya. Nah, nanti mohon kepada dua orang ibu untuk maju di sini ya Bu, memerankan Bu Guru dan si Sabrina yang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Monggo Bu, siapa Bu yang mau Bu? Ini yang sudah tertawa tertinggi Bu Lura. Monggo Bu Lura. Sama Bu, siapa monggo Bu? Bu Narti. Ya monggo Bu Narti sama Bu Lura. Terima kasih atas bantuannya. Monggo Bu, silakan. Di sini Bu, monggo Bu. Nanti kalau yang di kasus ini Bu gurunya galak. Monggo Bu Lura. Sama Bu Narti. Sabrina, kamu tahu tidak peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Tahu Bu, sepatu harus berwarna hitam. Tadi saya terburu-buru, salah mengenakan sepatu dan tidak mungkin kembali Bu karena rumah saya jauh. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Saya minta maaf Bu, saya janji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa memakai sepatu. Ya Bu. Kita beri kelas pada Bu Lura sama Bu Narti. Terima kasih Bu Lura, Bu Narti. Yang kedua, ini masuk. Ini nanti kita mencari apa ya Bu? Penyelesaian masalahnya ya ini sama kasusnya, tapi cara menangannya berbeda. Nah, untuk yang kasus selanjutnya, kasus yang kedua itu sama sebenarnya kasusnya, tapi hanya cara penanganannya Bu Guru nanti yang berbeda. Monggo dua orang ibu lagi untuk membantu saya memerankan Bu. Siapa Bu? Oh Putri, Putri sama Bu Gur. Monggo Bu, silakan. Berarti ini maksudnya cuma dialog juga. Iya. Oke. Yang dulu ya. Sabrina, kamu tahu kenapa Ibu panggil di kelas? Tahu Bu, karena saya datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu datang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam. Semalam saya tidur terlalu malam Bu, karena saya bermain HP dan saya bangun terlambat sehingga terburu-buru berangkat sekolah Bu. Kamu masih
ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama di kelas? Masih Bu, nilai kedisiplinan. Baik Sabrina, kamu masih ingat. Terus apa yang akan kamu lakukan agar keyakinan kelas itu dapat terlaksana? Saya tidak akan tidur larut malam Bu, dan akan mengurangi untuk main HP di malam hari, sehingga saya bisa bangun lebih awal dan tidak terburu-buru berangkat sekolah. Nah, Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi Sabrina. Sekarang silakan masuk kelas dan kembali belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Purwanti dan Putri yang telah berperan sebagai guru dan Sabrina yang tadi berangkat sekolahnya terlambat dan terburu-buru sehingga tidak memakai sepatu warna hitam. Dari dua kasus ini kita bisa membayangkan tidak Bu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah anak. Sangat nggih Bu sudah nggih. Yang pertama tadi tidak memberi kesempatan anak untuk memberi alasan, dia gurunya tidak mau tahu, pokoknya peraturannya seperti ini ya kamu harus dihukum. Terus kalau yang kedua itu kita sudah ada musyawarah dengan murid. Kenapa kita cari tahu kenapa anaknya kok datang terlambat. Terus kita tidak menyalahkan si anak, tapi kita membuat pemecahannya agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Dari kasus ini saya membuat pertanyaan, kalau menurut ibu-ibu, sikap posisi apakah yang diambil guru pada kasus yang satu? Otoriter, apalagi Bu? Saklek, menangnya sendiri, tidak menghargai, menghukum anak. Ada lagi nggak Bu? Bu Rina betul nantang nggih? Tidak memberi kesempatan anak untuk mengutarakan pendapatnya, itu ya Bu, kalau posisi yang satu. Terus kedua, apa perasaan Sabrina diperlakukan seperti pada kasus satu? Kita bayangkan Bu, kalau kita diperlakukan seperti ini, malu, tidak dihargai, sedih, rasa dendam dengan guru, tidak percaya diri, hancur. Ini nanti pembelajaran bagi kita semua Bu. Terus yang ketiga, sikap posisi apakah yang diambil guru pada kasus 2? Masih ingat ya Bu? Bagus, bijaksana, demokratis, Memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan alasan apa? memberi kesempatan anak untuk mengungkapkan alasannya, menghargai, Keyakinan kelas yang sudah disepakati. mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu ya Bu, banyak sekali ternyata muncul pendapat dari Ibu semua. Terus apa perasaan Sabrina diperlakukan seperti pada kasus 2? Senang, merasa dihargai, tentrem, damai, lega. Yang intinya perasaannya senang ya Bu, tidak cara delit kita bersama-sama mencari solusi tanpa menyalahkan si anak tadi. Jadi anak merasa nyaman, tenang gitu, enjoy gitu. Terus yang kelima, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Kedisiplinan, ada ketertiban, keseragaman, tanggung jawab. Banyak itu ada beberapa nilai kebajikan yang ingin kita tuju dari peraturan memakai sepatu warna hitam. Nah, untuk selanjutnya masuk untuk budaya besi itu tadi kita biar mempunyai gambaran ya Bu, kita mau belajar apa toh hari ini. Nah, ternyata kita itu belajar tentang nanti cara-cara kita sebagai guru dalam menangani anak yang berkasus seperti apa. Budaya positif sesuai dengan judul dari modul 1.4. Budaya positif itu apa? Yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru mengamalkan peranan sentral. Guru perlu memahami posisi. Nah ini ya posisi guru itu nanti seperti apa saja yang tepat sehingga dapat mewujudkan budaya positif. Jadi nanti dari beberapa posisi kontrol guru itu tidak semuanya baik untuk diterapkan sebagai kita untuk menangani seorang anak, tapi untuk mewujudkan budaya positif nanti sebenarnya ada satu posisi kontrol yang itu bisa menuju ke budaya positif. Kita nanti masuk ke yang posisi kontra dulu. Nah ini tadi Bu yang saya maksud yang di depan ini ya Bu, 5 posisi kontra guru. Ini nanti ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Saya dulu pikir kalau manajer itu hanya di perusahaan-perusahaan Bu, ternyata guru ya bisa jadi manajer, ya Mbak Tila ya. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum itu? Biasanya penghukum itu bisa secara fisik maupun verbal. Ya jadi yang namanya hukuman itu tidak hanya secara fisik, tetapi secara verbal itu biasanya malah yang sampai masuk ke hati anak. Itu nanti biasanya anak menjadi agresif, mendendam. Saya baca ya ini. Fisik maupun verbal tadi sudah saya uraikan yang senantiasa bahwa kalau seorang penghukum itu hanya peraturannya dia yang bisa, cara dia yang bisa untuk pembelajaran itu berhasil. Ini kalimat-kalimat yang biasanya digunakan seorang penghukum itu antara lain patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini ya. Terus biasanya nada suara tinggi, menunjuk-nunjuk. Kamu itu ya biasanya menakali temanmu. Setiap hari selalu menakali temanmu. Itu sebenarnya juga termasuk penghukum. Nanti saya sendiri ya Bu, koreksi diri kita. Kita itu nanti di posisi yang mana? Bengok-bengok, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghadap, itu ciri-ciri si penghukum. Nah, ini yang itu murid itu nanti dampaknya ke murid akan menjadi seorang pemarah, mendendam dan bersikap agresif. Gitu Bu, kalau dia sekarang kita kembalikan ke diri kita, nek unek-unek dihukum, terus maka harus seseorang itu ini saya terus teringat pas membangun belajar ini, teringat di televisi itu saya pernah di kriminal atau apa ya Bu, guru dihadang siswanya di jalan terus dihajar sampai ada yang ditusuk itu aku baca itu, wah ini apa karena yang memakai posisi penghukum itu apa ya, jadi memang malah terutama yang verbal itu malah itu mengena sekali kayak membekas sekali di hati seorang anak gitu. Nah, jadi itu seorang penghukum. Moga-moga di kantor ini mboten nggih Bu. Ini juga pembelajaran bagi saya sendiri Bu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini lebih lembut lagi daripada si penghukum. Nah ini guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi boleh sepi dan anak itu kalau tenanan Bu masuk ke hati tenanan yang malah rondo ada soalnya masuk ke hati Bu. Terus merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ini biasanya anak itu dipojokkan, punya pulang banyak di pojok-pojoknya anak. Wah, gitu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kalimat-kalimat contohnya Bu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nek kuniku pula ya ini anak itu seolah-olah dipojokkan Bu. Nek tabu juga, nek wis dihukum sama fisik juga. Kalau ini dipojoke, jadi anakku belum merasa bersalah banget kan Bu. Ini dampaknya ternyata juga tidak baik. Ciri pembuat merasa bersalah itu nada suara malah halus Bu, mboten bengok-bengok. Ini kok memelas, aduh sedih. Terus tubuh kita, bahasa tubuh kita ya merapat roh anak. Ini kita
Ini makanya kita belajar ini, saya juga belajar dari ini Bu. Banyak sekali ini Bu. Pembelajaran bagi saya materi modul 1.4 ini karena pembelajaran yang luar biasa banyak. Terus ini posisi murid dampaknya pada untuk murid itu murid merasa menilai buruk tentang dirinya. Aduh ya aku salah, aku mengecewakan banyak orang. Nek saya ibu memang ternyata ibuku kecewa dengan tindakanku. Merasa berharga. Oh, ini anak juga merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kalau menurut saya membuat merasa bersalah ini belum bagus ya Bu, ini untuk kita terapkan ya. Karena anak masih merasa tertekan, merasa kecewa. Ini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti anak. Ini sudah lebih baik lagi Bu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan ya. Jadi tetap mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya yaitu terjadi hubungan baik antara guru dan murid. Itu posisi baiknya. Tapi untuk negatif itu nanti anak suatu saat bila tidak dibantu dengan guru tersebut karena terjadi ketergantungan dengan hanya guru tersebut jadi makanya gurunya dinilai tidak ada atau gurunya itu suatu saat anak acara tidak mau membantu, tidak membantu, anak akan merasa kecewa dan belum tentu anak itu juga mau menurut seperti yang menurut dengan guru lain seperti yang sudah berguru menjadikan teman. Jadi ya ada baiknya, ini lebih baik dari yang dua tadi, tapi juga masih ada segi negatifnya. Anak akan tergantung pada guru tersebut. Ini contoh kalimatnya biasanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini nada suara ramah, akrab, bercanda, merapat pada guru, senyum jenaka. Ini sudah bagus Bu, ini untuk sebenarnya sudah banyak positifnya, tapi masih ada kelemahannya juga. Itu yang segi posisi kontrol sebagai teman. Terus dampaknya bagi murid apa? Anak merasa senang, terus akrab dengan guru. Tetapi anak akan tergantung pada guru tersebut. Murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku hal yang sama dengan guru lain. Contohnya misal kalau di TK itu ngelembot ke guru kelas, terus nanti dengan guru kelas pas izin nangis, ora gelem sekolah, wong mboten purun karo guru liyane. Itu yang teman, tapi alhamdulillah ini sudah lebih bagus daripada yang kedua tadi. Terus yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau itu apa Bu? Mengawasi. Kalau mengawasi itu sudah punya dasar jadi sudah punya peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada suatu sanksi jika melanggar peraturan, maka dia akan terkena sanksi. Contohnya ini kalimatnya yang biasa digunakan yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita sudah punya peraturan, sudah ada sanksi-sanksinya apabila melanggar peraturan itu. Itu sebagai pemantau. Tapi di sini juga cara memberikan sanksi sebagai seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi misal suatu sekolah ada peraturan yang misal terlambat 3 kali membersihkan kamar mandi misalnya itu. Jadi suatu saat itu kan nanti ada kalau di SD ada nggak ya guru BP itu? Tidak SMP ya. SMP SMA itu nanti kan kemungkinan ada guru piket atau guru BP. Nah itu misal biasanya guru piket jadi kalau terlambat itu kan nanti guru piketnya punya datanya 1, 2, 3. Oh ini sudah 3.
Kita nggak usah ngulang-ulang anak Bu, kita kembalikan ke peraturan. Kali kamu sudah terlambat 3 kali, tahu kan konsekuensinya? Ya siap. Jadi anak sudah tahu peraturannya, tetapi anak di sini belum diikut sertakan dalam membuat kesepakatan atau peraturan yang dibuat. Ini intinya pemantau. Terus itu mengandalkan perhitungan tadi Bu. Ciri khasnya apa sebagai seorang pemantau itu? Nada suara datar, karena tadi sudah punya aturan, jelas sudah ada sanksi, sudah ada aturan, sudah ada sanksinya. Terus bahasa tubuh yang formal, tegas Bu, tidak seperti teman tadi, cara dinanya dari anak sudah tidak seperti itu. Pada posisi memantau dampaknya terhadap murid yaitu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, tapi murid tetap tidak dibuat nyaman. Nah di sini ya Bu, garis besarnya di pemantau itu sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensinya menggunakan data yang dikumpulkan, dan anak tetap tidak dibuat tidak nyaman karena adanya sanksi tersebut. Itu sebagai pemantau, mengawasi gitu. Terus selanjutnya yang kelima sebagai manajer. Nah ini sebenarnya posisi yang ideal bagi seorang guru. Bagaimana cara menyelesaikan masalah terhadap murid-muridnya, yaitu sebagai manajer. Bagaimana ya sebagai posisi sebagai manajer itu? Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi untuk mencapai seorang manajer itu kita harus sudah menguasai teman itu seperti apa toh, posisi sebagai pemantau itu seperti apa toh. Nah itu nanti kita baru bisa menuju ke langkah sebagai pemantau. Karena antara pemantau dan manajer itu hampir mirip, kalau kita belum tahu teorinya secara jelas itu. Ini kemudian sebagai pemantau itu sewaktu-waktu juga bisa kembali pada kedua posisi tersebut, yaitu sebagai teman atau pemantau. Karena memang yang dari kelima tadi ya Bu, lumayan sudah mau baik itu kan sebagai teman, terus pemantau, terus manajer yang paling ideal. Nah ini, namun ini bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu pada restitusi. Nanti kita bahas apa itu restitusi di belakang. Terus biasanya kalimat yang dipakai seorang manajer itu kalimatnya apa yang kita yakini. Nah seperti tadi kita kembalikan ke keyakinan kelas. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi gini Bu, gampangannya di seorang manajer itu ada seorang anak yang bermasalah. Kita kembalikan kita bukan mencari masalahnya apa, tapi mencari bagaimana solusinya. Anak diajak berpikir untuk mencari solusinya sendiri, menyadari kesalahannya sendiri, terus mencari permasalahannya sendiri. Tetapi kita sebagai seorang guru harus selalu mendampinginya agar tidak bisa mencari jalan yang baik. Jadi kita itu mencari ini juga membimbing biar biasa mereka bertanggung jawab dan mandiri. Dia juga seorang manajer, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ciri khas posisi manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dampaknya apa bagi guru dan murid? Kalau murid itu bisa mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nanti ini cara posisi manajer itu memakai dengan namanya segitiga restitusi. Itu nanti kita kembali ke nanti ibu yang belakang, ke pas kita belajar tentang restitusi itu
5 posisi kontrol guru. Untuk lebih jelasnya, ini nanti saya putarkan video di mana pada bersama seperti saya tadi satu kasus, tapi dengan posisi kontrol yang berbeda. Nanti hasilnya juga berbeda terhadap si anak, ya, karakter anak nanti juga akan berbeda. Ini ya Bu, kita simak videonya. Bentar. Ini nanti kita bisa membedakan. Lihat ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Bu, mulai dari posisi penghukum. Kasusnya ini nanti anak terlambat sekolah Bu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Sekretariat menunjuk-nunjuk, nada tinggi, menyakiti, menunjuk-nunjuk, dan menyuruh. Hukuman menghardik, bisa berupa fisik maupun psikis. fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pembuat posisi bersalah. Kasusnya sama, ibunya terlambat sekolah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berbahak pasal. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini tadi pembuat rasa bersalah, nadanya lebih bagus tapi tetap tahan gitu. Cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anakannya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama di sekolah sini. Diberesin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam Yang teman itu anak guru berbicara dengan akrab suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Peraturan Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. posisi yang terakhir, posisi ideal kita yaitu sebagai manajer. Kita selalu berusaha Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi Ibu video agar lebih menjelaskan tentang 5 posisi kontrol seorang guru tadi. Kira-kira Ibu sudah bisa punya gambaran Ibu? Bisa membedakan antara yang penghukum sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer. Dan semoga kita bisa melaksanakan atau menggunakan yang posisi sebagai manajer ya Bu. Kita akan selalu berusaha. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ini saya cepatkan saja Ibu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak seperaturan? Kalau menurut Ibu apa Bu? Ini ada pertanyaan mungkin Ibu. Mengapa peraturannya memakai helm? Kira-kira kalau Ibu apa Bu? Biar aman. Kalau pada penggunaan peraturan tentang penggunaan masker, kalau saat ini apa Bu? Biar apa Bu? Melindungi diri kesehatan. Yang dinamakan keyakinan kelas yaitu Bu tadi seperti ada keamanan kesehatan, itu yang dinamakan dengan keyakinan. Itu keyakinan itu muncul dari dalam diri. Jadi tidak karena suatu konsekuensi, tidak karena sanksi, tapi karena motivasi diri. Oh aku boleh orang karena polisi kok, karena biar aku itu selamat. Nah itu yang namanya keyakinan. Jadi nanti biasanya keyakinan kelas seorang guru itu biasanya membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Biasanya di awal semester, awal tahun ajaran bisa, awal semester bisa. Nah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas cara membuatnya itu bagaimana? Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak. Kalau di SD ke atas ya sudah bisa menulis, itu biasanya diberi kertas, tapi kita beri Korean dulu. Kita itu akan membuat kelas itu seperti apa? Oh kelas yang bersih, kelas yang saling menyayangi, kelas yang disiplin, kelas yang belajar, rajin belajar. Jadi kita beri gambaran yang kelas kita itu akan dibuat seperti apa. Itu ya jadi bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh orang-orang tertentu dan orang-orang yang di bawahnya itu hanya melaksanakan. Mereka tidak ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi kadang ya males-malesan, tidak konsekuen dengan peraturan yang ada. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, kalau ada masalah-masalah terhadap anak, kita kembalikan ke keyakinan kelas dan nanti anak bisa bertanggung jawab dengan kelakuannya sendiri. Bisa dibuat keyakinannya kelas harus bersih, membuat kelas yang bersih. Nah, kalau anak membuang sampah sembarangan berarti tidak menjaga kebersihan. Nanti kita tidak usah menunjuk-nunjuk anak menyalahkan anak, tapi kita kembalikan loh. Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas, masih ingat tidak? Masih buat menjaga kebersihan. Nanti anak akan sadar sendiri dan akan bertanggung jawab sendiri untuk mengambil sampah terus dibuang ke tempat sampah. Itu yang pembentukan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini keyakinan contoh keyakinan kelas 1. Kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai. Kalau TK kita biasanya gini ya Bu,
kelas saling menyayangi, kelas bersih, kelas kerapian itu tadi nanti bisa ibu nanti apa nih mengembalikan mainan pada tempatnya kerapian. Ini contoh-contoh nilai kebajikan, tadi ada kebersihan, kewujudan, keberanian. Terus selanjutnya ini Bu, biar kita itu mantap Bu untuk meyakini nilai kebajikan tadi. Misal ini ada kembalikan barang ke tempatnya, itu nilai kebajikannya apa Bu? Kira-kira Bu? Kerapian bisa? Tanggung jawab, kerapian, kedisiplinan. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai, kasih sayang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kedisiplinan, tanggung jawab. Seperti itu Bu. Nanti soalnya untuk membuat keyakinan kelas itu kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan yang ada yang sudah itu nanti untuk menuju ke budaya positif suatu sekolah kita. Restitusi ya seperti tadi yang kita pernah sebutkan di atas tadi pas penerapan kontrol manager itu kita menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita menggunakan restitusi. Restitusi apa? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif yang tadi ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita yang melakukan kesalahan. Biasanya tindakannya Bu di apa Bu? Ditegur, nama malih. Dikembalikan keyakinan. Ini nanti tujuan dari restitusi itu mengembalikan anak ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Apa itu restitusi? Tadi Bu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi kita tidak mencari kesalahan anak. Anak diajak diskusi untuk mengetahui dirinya ini seperti apa toh, kesalahannya itu seperti apa, terus kamu itu akan melangkah seperti apa. Nah itu nanti dikembalikan ke keyakinan kelas. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya yang telah berbuat salah. Jadi penekanannya bukan pada perilaku yang menyenangkan orang, atau menghindari ketidaknyamanan. Ini ya, terus ini ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Tadi gitu, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kalau hukuman itu maksa, kalau restitusi itu tadi tawaran kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan guru juga mendampingi, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri tadi. Jadi bendelok kamu itu seperti apa, tahu salahmu itu apa, bagaimana cara menyelesaikannya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, berfokus pada solusi, tidak untuk mencari masalah. Ingat Ibu, kalau restitusi sebagai seorang manajer pakai restitusi itu bukan mencari kesalahan, tetapi menyelesaikan, cara menyelesaikan, mencari masalahnya. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kalau ada pendekatan lain itu, ya sebenarnya bukan pendekatan, tindakan lain itu ada yang terus mengucilkan anak yang salah tadi. Dimuculkan orang kancane. Tapi kalau restitusi memperbaiki anak agar mereka mempunyai pribadi yang lebih baik, terus dikembalikan ke kelompoknya. Jadi mereka merasa dihargai lagi Bu. Itu yang restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bu. Nah, ini untuk melaksanakan restitusi ada tahap-tahapnya. Yaitu satu ada untuk menstabilkan identitas. Yang kedua itu nanti validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ini Ibu. Ini sebenarnya kita sudah setengah melakukan segitiga restitusi Bu biasanya. Kita misal ya menstabilkan anak,
menstabilkan identitas, itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya saya berbuat salah itu tidak apa-apa, jadi awal dia tuh tidak menyalahkan anak. Bu, dinakali sapa gitu. Anu lah mau pripun kejadiannya, jadi orang langsung menyalahkan seorang anak, tapi kita membuat anak itu biar stabil lagi. Terus itu yang langkah pertama gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi itu lihat suatu tindakan itu mesti ada alasannya. Jadi kita cari tahu alasan anak itu melakukan tindakan salah itu. Setiap tindakan validasi tindakan itu, setiap anak melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan. Nah, kita di sini mencari alasannya itu apa, seorang anak itu kok melakukan kesalahan. Nah, ini gitu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ini langsung saja Bu, saya bukakan ya kebutuhan dasar nih. Yang kebutuhan dasar itu nanti ada 5. Sebentar Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Biasanya ada rumah, makan, kesehatan. Terus kebutuhan biologis juga di sini kebutuhan bertahan hidup. Kalau di TK ya Bu, itu misal anak rebutan makanan, itu kemungkinan anak baru untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Mungkin lapar, orang lupa panganan, kancane bawa makanan banyak terus rebut. Itu sebenarnya si anak itu mau mencukupi memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Oke, seperti itu. Terus kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Rasa diterima. Kebutuhan bersifat fisiologis. Psikis Bu, ini secara psikis. Senang itu psikis ya Bu, senang, susah, sedih, marah. Nah, itu nggih. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi apa saja? Kebutuhan koneksi sosial itu berteman. Terus untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi seorang anak yang ibunya sukanya mandiri, itu biasanya berarti mereka itu belum terpenuhi kebutuhan rasa diterimanya. Kita sebagai guru sebaiknya harus sensitif yaitu seperti itu. Kita dekati si anak, bagaimana langkah kita untuk mengembalikan anak itu kepada kelompoknya. Itu yang rasa diterima, kasih sayang. Biasanya orang bocah sek musel-musel gurunya nek TK. Nah, SMA menjadi ya punya musel-musel. Anak TK biasanya musel-musel gurunya masuk semua lain-lain jebule apa nek ditanya bapak ibu kerja tekan sore. Boleh kasih sayang karo bu gurune. Jangan kita osel-osel nggak guna ada saya bocah musel-musel kae. Bukan sekedar yang sabar. Jangan-jangan keluar-keluar usel-usel sih gibran. Usel semua kan, tarik detail kan mulai. Lah sebenarnya dari latar belakang keluarganya kan. Napa ibu ini kerja, si bayi kerja, bapaknya juga kerja, gitu ya. Itu kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Terus penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Ini yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, mencapai keterampilan, diakui atas prestasi dan keterampilan dari keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, diakui, dihormati, terus keinginan untuk meninggalkan pengaruh, berpengaruh. Biasanya berarti nek bocah menangan itu apa Bu? Penguasaan, kebutuhan untuk penguasaan. Penguasaan. Nah, kalau TK mainannya juga dulu, menangi dulu, berarti itu nggih termasuk niku nggih penguasaan nggih. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan judulnya apa nek ditanya lah anak tunggal kan nggih. Napa? Nggih. Ora tahu dolan nang omah, nek bocah siji. Nah, itu biasanya anak-anak ya seperti itu. Ya, ternyata dia punya latar belakang yang berbeda-beda tadi. Terus ini kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan lho Mbak. Ini ya kebutuhan kebebasan. Iki ana bocah TK kan anak-anak ibu anaknya orang gelem saya punya murid orang gelem mewarnai. Nah, berarti dia itu punya mempunyai keputusan untuk bebas. Jadi kita jangan dipaksa karena tidak mau. Gitu. Itu anak berarti membutuhkan kebutuhan kebebasan tadi, gitu. Tapi kebebasan yang bagaimana nih Bu, kita baca Bu. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Berarti saya ini anak-anak yang seperti ini itu ya bagus ya Bu. Berarti kan kreatif ya. Mereka memenuhi kebutuhan akan kebebasannya, tapi tetap masih di batas-batas yang baik, yang pengawasan orang dewasa kita sebagai guru kalau di sekolah. Terus kesenangan. Nah, ini yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ibu-ibu perlu nggak? Kita perlu ada rasa senang. Perlu. Nggih, untuk menambah energi kita. Kalau energi positif dari dunia ya betul. Senang itu sangat kebutuhan yang sangat kita butuhkan, ibu, rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Udah tidak anak-anak pas senang kadek guyu seru banget kan, biarkan dulu Bu. Anggere boten ganggu kancane. Gurunya juga boleh tersenyum. Engko nek gurunya boten saged tersenyum dan muridnya melayu ngerti maksudnya. Terus bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya itu ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi kalau bocah kok agak seneng gawe apa, dikon leren, nggak belum kayak jadi itu anak baru memenuhi kebutuhan akan kesenangannya Bu. Jadi kadang ya kita belajar dari ini ya Bu. Ya, kita banyak sekali di bangku 1.4 ini pembelajaran bagi saya sendiri Bu. Ternyata saya itu masih mau sekali menjadi seorang peran guru yang ideal. Banyak sekali kekurangan saya. Itu terus tadi apa? Menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi harus disenangi kayak awet dulu, senang dulu, ngerti wes tekan sore dan gunani. Nah, gunani senang pembuatan mudah-mudahan senang ya gunani ya. Biar kalau senang kita insya Allah selalu sehat Bu. Amin. Itu ya yang kesenangan. Kita kembali ke segitiga restitusi Bu.
Ya tadi ini kebutuhan apa Bu? Nama cari kebutuhan dasar kita berada di tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari alasan seorang anak itu melakukan kesalahan apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Nah di situ nanti kita akan bisa berdiskusi dengan alat tersebut di yang keyakinan kelas. Biasanya contoh kalimat ini ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kami pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau dilihat dari kalimat-kalimat pernyataan ini, seolah-olah itu kita membebani seorang anak gitu. Jadi ketika salah kok jadi salah ke. Tapi anak itu dibonggong bahwa yang salah itu tidak hanya kamu, semua orang pasti bisa melakukan kesalahan. Itu yang validasi tindakan yang salah. Yang ini yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan. Theokotra menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi itu secara internal. Keyakinan tadi loh Bu, keyakinan itu timbul dari motivasi intrinsik. Kalau peraturan itu biasanya masih dari motivasi eksternal. Karena kalau keyakinan ini kita buat secara bersama-sama, kesepakatan bersama. Kalau peraturan kita tahu-tahunya disuruh melakukan tanpa diajak membuat peraturannya. Keyakinan identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama tadi menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka selanjutnya anak siap diajak untuk menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau anak yang salah diajak musyawarah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas seperti apa, terus langkahmu itu seperti apa, agar kamu tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya yang telah kamu lakukan seperti sebelumnya. Contohnya ya Bu, apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kami sepakati di kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita kembalikan ke anak Bu, bagaimana penilaiannya anak mengungkapkan untuk dirinya sendiri, terus kesalahannya apa, kamu mau memecahkan masalahnya seperti apa. Terus yang selanjutnya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita tambah ilmu Ibu. Kita sebagai guru selalu terus maju membenahi diri kita agar anak-anak kita itu bisa sekolah dengan nyaman, aman dan tenang, sehingga kita bisa mewujudkan budaya positif yang kita inginkan ya Bu. Anak menjadi orang yang mempunyai karakter, yang mandiri, yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu harapan kita ya Bu sebagai guru. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Apabila saya dalam menyampaikan banyak salah, saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrurah, teman sejawat Ibu Sri Nuryani, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya begitu banyak sekali mendapatkan ilmu dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Nuryani, yaitu tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi. Semoga ilmu tersebut bisa saya terapkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk Ibu Sri Nuryani, semoga bisa menjalankan program pendidikan guru penggerak sampai selesai dan lancar. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.